Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Nekrosis saraf ini benar-benar rumit. Dalam pengobatan tradisional dan barat, tidak ada cara efektif untuk mengobatinya. Kalau benar-benar nekrotik, maka pada dasarnya pasien hanya bisa pasrah. Jadi, dia buru-buru bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang kau lakukan? Tidak mudah untuk melihat nekrosis saraf khusus seperti itu. Icang tidak ingin membahas penghinaannya malam ini. Jadi dia berkata dengan samar, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa bingung. Aku pergi ke rumah sakit dan dokter yang memeriksanya berkata kalau ini nekrosis saraf. Dia memohon dengan wajah sedih. Paman Fajar, aku sudah mengenalmu sejak aku kecil. Kau harus membantuku. Dokter Fajar merasa sangat sulit. Penyakit ini tidak mudah untuk ditangani. Bahkan dengan keterampilan medisnya, bisa dibilang dia hanya bisa menstabilkannya. Tetapi kalau ingin menyembuhkan nekrosis saraf dan mengembalikan fungsinya, dia khawatir itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi dia menghela nafas dan berkata, Icang, masalahmu sangat serius. Nekrosis saraf adalah masalah medis sedunia. Kalau memang tidak bisa disembuhkan, maka aku juga tidak punya solusi lain. Icang bertanya, tapi Paman Fajar, aku mendengar dari dokter yang merawat di rumah sakit bahwa kau bahkan bisa menyembuhkan kelumpuhan di bawah leher. Lalu kenapa kau tidak bisa menyembuhkan kelumpuhan sekecil ini? Dokter Fajar menghela nafas dan berkata, sejujurnya penyakitmu ini memang tidak bisa disembuhkan. Di tanganku, aku memiliki obat ajaib yang diberikan kepadaku oleh seseorang. Efek obat ajaib ini benar-benar luar biasa. Kau hanya perlu makan setengahnya dan itu akan menjadi baik sebanyak 80%. Icang sangat gembira dan buru-buru memohon, Paman Fajar, berikan aku obatnya. Paman tidak mungkin membiarkanku menjadi impoten, bukan? Dokter Fajar juga sedikit ragu dan berkata dengan tulus, Icang, sejujurnya, awalnya aku berencana untuk menyimpan obat ini untuk penggunaan darurat dalam kasus menyelamatkan nyawa. Mungkin suatu hari nanti, aku akan sakit parah dan aku harus bergantung pada obat ini. Obat ini untuk menyelamatkan hidupku. Icang buru-buru berlutut di tanah dan dia bersujud dan memohon, Paman Fajar, kumohon bantulah aku. Paman harus menyelamatkanku kali ini karena ayahku dan persahabatan antara dua keluarga kita selama bertahun-tahun. Dokter Fajar ragu-ragu sejenak. Dia menghadapi dilema di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja, aku akan memberimu setengah dari obat itu. Saat itu, dia berhutang budi kepada ayah Icang. Meskipun dia sudah membantu keluarga Icang dengan menjadi dokter keluarga Tama selama ini, tetapi dia merasa tetap tidak bisa membalas kebaikan yang pernah diperbuat oleh ayah Icang kepadanya. Dan sekarang Icang telah menderita seperti ini. Dia merasa kalau dia tidak bisa mati tanpa menyelamatkan Icang. Icang sangat gembira saat melihat Dokter Fajar akhirnya mau memberikan obat ajaibnya. Dengan cepat, dia berterima kasih kepada Dokter Fajar. Dokter Fajar hendak mengeluarkan setengah dari obat ajaib yang dia simpan di saku bajunya saat dia tiba-tiba melihat Fani bergegas masuk. Icang sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat Fani yang muda dan cantik berlari masuk, dia tersenyum dan berkata, oh, Fani, apakah kau masih mengenal Paman Tama? Ketika Fani melihatnya, dia langsung tercengang.
Melihat kakeknya benar-benar sedang mengeluarkan setengah dari obat ajaib yang diberikan Andi kepadanya, dia membeku sesaat. Kemudian dia berjalan dengan tergesa-gesa, lalu menarik Dr. Fajar ke samping dan berbisik, "Kakek, apa yang kau lakukan?" Dr. Fajar menghela nafas dan berkata, "Paman Tama sakit, jadi aku akan memberinya setengah dari obat ajaib ini sebagai caraku untuk membalas kebaikan keluarga Tama saat itu." Fani menjelaskan, "Tidak mungkin kakek. Kakek sudah membalas kebaikan keluarga Tama 1000 kali lipat. Dan berbicara tentang Paman Tama yang malang ini, apakah kakek tahu siapa yang dia provokasi hari ini?" Dr. Fajar buru-buru bertanya, "Memangnya siapa yang dia provokasi?" Fani berseru, "Tuan Andi Rewa." Apa yang dikatakan Fani membuat Dr. Fajar terkejut dan terpana. Dia bertanya dengan heran, "Maksudmu, Icang menyinggung Tuan Andi?" Fani mengangguk beberapa kali. "Benar sekali. Dan tindakannya tampaknya cukup serius. Dia bahkan membuat Tuan Andi menjadi gusar. Dia juga mengatakan kalau dia akan memberi istri Tuan Andi uang sebanyak 30 juta kalau mau tidur dengannya." Dr. Fajar langsung murka. Dari mana Icang mendapatkan keberanian semacam itu? Beraninya dia memprovokasi Tuan Andi. Kalau dibandingkan dengan Andi, jelas Icang ini tidak ada artinya baginya. Ayah Icang memang membantunya pada saat itu, tetapi dia juga sudah membantu menyembuhkan keluarga Icang selama bertahun-tahun. Dia sudah membalas budi 1000 kali lipat. Terlebih lagi, ayah Icang sudah tiada dan dia tidak berhutang apapun padanya. Kalau Icang hanya mengalami kecelakaan, dia masih bisa menyelamatkan Icang. Tentu saja itu memang sudah menjadi tugasnya untuk menyelamatkan orang. Tetapi kalau Icang memprovokasi Andi, maka maaf saja, musuh Andi adalah musuhnya juga. Memikirkan hal ini, wajah Dr. Fajar menjadi gelap dan dia melangkah menuju Icang. Ketika Icang datang padanya dengan wajah memelas, mau tidak mau dia merasa gelisah. Sebelum Icang sempat berbicara, Dr. Fajar sudah bertanya dengan nada dingin, "Aku ingin bertanya padamu, apakah kau menyinggung seseorang bernama Andi Rewa hari ini?" Icang mengangguk dan berkata, "Paman Fajar benar-benar mengenalnya juga? Pecundang yang bau itu benar-benar membuatku malu di depan umum. Cepat atau lambat, aku pasti akan membunuhnya. Dia tidak akan hidup lebih lama. Paman Fajar tidak perlu khawatir." Dr. Fajar mencibir, lalu dia menunjuk ke arah luar dan berteriak, "Keluar dari sini!" Icang tertegun dan bertanya dengan terkejut, "Paman Fajar, ada apa?" Dr. Fajar berkata dengan suara keras, "Jangan panggil aku paman. Mulai sekarang, aku memutuskan tali persahabatan denganmu dan keluargamu. Kita tidak ada hubungan lagi." Icang tercengang. Dengan keberadaan Dr. Fajar, bisa dikatakan dia dan keluarganya memiliki kehidupan ekstra. Bagaimanapun, menghasilkan uang itu mudah, tetapi memperpanjang hidup itu sulit. Kalau dia memutuskan hubungan dengan Dr. Fajar dan kembali ke keluarganya sendiri, itu bisa berdampak buruk. Lebih penting lagi kalau Dr. Fajar berbalik melawan dirinya. Bukankah itu artinya dia tidak akan bisa mendapatkan setengah dari obat ajaib itu? Lalu bagaimana dengan kejantanannya? Jadi, dia pun menurunkan nada suaranya dan bertanya, "Paman Fajar, apa yang terjadi di sini? Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Dr. Fajar mendengus dingin dan berkata, "Sudah kubilang, Tuan Andi adalah penyelamatku. Kau berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Andi, itu sama seperti memukul wajahku. Demi ayahmu, aku mengampunimu hari ini. Sekarang pergi dari sini, dan jangan muncul lagi di depanku." Icang buru-buru berkata, "Tuan Andi, Paman Fajar, apakah kau sudah linglung dan tertipu oleh pecundang bau itu? Tuan macam apa dia? Keluarga Tama yang dia masuki
memperlakukanku sebagai tamu kehormatan. Bahkan mereka memberikan hasnah kepadaku untuk menemaniku di tempat tidur. Dibandingkan dengan aku, dia tidak ada apa-apanya. Icang berkata lagi, Paman Fajar, apakah pecundang bau itu layak menjadi sahabatmu? Bahkan sampai membuat Paman Fajar memutus persahabatan keluarga kita yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ketika Dr. Fajar mendengar apa yang dikatakan Icang, dia langsung menjadi murka. Dia mengambil alu obat di sebelahnya dan menghantamkannya ke kepala Icang. Icang tidak bisa mengelak, alu obat itu pun hancur di dahinya. Dia menyeringai dan memelototi Dr. Fajar sambil berkata dengan marah, Paman Fajar, kau pasti menjadi linglung karena sudah sangat tua. Aku tidak peduli kalau kau percaya pada pembohong semacam itu. Tapi, kau bahkan berani memukuliku, aku akan membunuhmu. Icang mengangkat kursi dan hendak memukulkannya ke arah Dr. Fajar. Meskipun Dr. Fajar sudah tua, tetapi dia juga berlatih bela diri. Setelah luka lama di tubuhnya disembuhkan oleh obat ajaib dari Andi Rewa, tubuhnya menjadi lebih gesit dan fleksibel. Dia sama sekali tidak sebanding dengan pria paruh baya yang gemuk seperti Icang. Jadi Dr. Fajar dengan cekatan mengelak untuk menghindari kursi yang dilayangkan oleh Icang. Begitu kursi itu menghantam udara, Icang kembali mengayunkan kursi lagi sambil menggertakkan giginya dan berkata, Paman Fajar, kalau kau ingin bertahan hidup, patuhi aku. Berikan setengah dari obat itu kepadaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mendengar hal ini, Fanny menjadi sangat marah. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas ke arah Icang sambil berteriak, Kurang ajar, kau masih ingin memukul kakekku? Aku akan memukulmu sampai mati. Keluarga Fajar yang benar-benar mempelajari pengobatan selama bertahun-tahun juga berlatih seni bela diri. Keluarga Fajar tidak hanya dikenal sebagai ahli pengobatan tradisional, tetapi juga keluarga seni bela diri. Bahkan Fanny, cucu perempuannya, juga sudah berlatih bela diri dengan baik. Untuk menghadapi Icang, sama sekali bukan hal yang sulit untuk Fanny. Sebelum Icang kembali sadar, dia sudah ditendang ke tanah oleh Fanny. Kemudian Fanny menahan tenggorokan Icang dengan sepatunya. Dia berkata dengan dingin, Kalau kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Icang tahu kalau dia bukan lawan Fanny. Jadi dia buru-buru melarikan diri dari klinik itu. Sebelum pergi, dia berteriak dan mengancam, Keluarga Fajar, tunggulah aku membalaskan dendamku hari ini. Aku pasti akan menemukan kalian di masa depan. Dr. Fajar berteriak dengan marah, Dasar sampah, cepat pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi mulai sekarang. Icang melarikan diri dari ruangan itu. Wajahnya pucat karena marah. Melihat Icang keluar, Paul buru-buru menyapanya dan bertanya, Tuan Tama, bagaimana? Apakah dokter jenius itu menyembuhkanmu? Icang menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, Bajingan tua yang tidak tahu berterima kasih itu benar-benar mengatakan kalau Andi Rewa adalah penolongnya. Jadi dia tidak mau merawatku. Dia bahkan menendangku keluar. Paul tidak menyangka kalau Dr. Fajar juga tersihir oleh Andi. Dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, Andi ini benar-benar penipu ulung. Icang sangat marah. Dia berkata, Lihat saja nanti, baik Dr. Fajar maupun Andi tidak akan berakhir dengan baik. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya dengan darah. Paul juga cukup menderita atas tindakan Andi. Tetapi karena dia tidak pernah memiliki kesempatan atau kemampuan untuk membalas dendam untuk Andi, dia merasa sangat tertekan dan sangat marah. Dia juga sangat iri karena Andi Rewa mendapatkan villa di Villa Elit Desiland yang diberikan oleh Zeke Harun. Kalau Icang ini benar-benar bisa membunuh Andi, maka keluarga adik laki-lakinya Ridwan tidak akan memiliki apa-apa
untuk diandalkan, dan mereka akan dibantai pada saat itu. Dengan begitu, villa di Villa Elite Desiland bisa menjadi miliknya. Membayangkan ini, Paul menekan kegembiraan di hatinya dan buru-buru mendukung Ichang. "Direktur Tama, apa yang kau katakan itu sangat benar. Andi adalah sampah yang tidak berguna. Dia sudah tinggal di keluarga Tama selama bertahun-tahun. Dia menumpang makan di keluarga kami, tetapi selalu mempermalukan keluarga kami. Dan sekarang dia menindasmu. Dia benar-benar layak untuk mati." Niat untuk membunuh Andi benar-benar tertanam dalam hati Ichang. Namun dia sangat menyadari kalau dia bukan tandingan Andi. Dengan kata lain, sulit baginya untuk mengalahkan Andi. Sekarang tidak ada cara baginya untuk membunuh Andi Rewa sama sekali. Terlebih lagi, kekuatan Andi sendiri sangat kuat. Dia sepertinya harus mencari seseorang yang setara atau lebih hebat daripada Andi untuk mengalahkan Andi. Kalau tidak, maka tidak akan ada gunanya. Tapi untuk saat ini, yang paling penting adalah menemukan cara menyembuhkan impotennya. Kalau tidak sembuh, hidupnya akan benar-benar lebih buruk daripada kematian. Memikirkan ini, Ichang juga semakin membenci Dr. Fajar. Orang tua itu jelas memiliki obat yang bisa menyembuhkannya, tetapi dia tidak mau memberikan obat itu kepadanya. Yang membuatnya lebih kesal lagi adalah Dr. Fajar mengusirnya keluar dari klinik medisnya karena seorang Andi si sampah itu. Paul juga merasa khawatir karena kalau penyakit Ichang tidak bisa disembuhkan, apakah itu berarti putrinya juga akan diputuskannya? Lalu bagaimana dia bisa mencapai puncak hidupnya? Keluarga Tama baru menerima investasi $10 juta dari Ichang. Ichang menjanjikan $80 juta di awal, berarti masih ada $70 juta lagi. Kalau Ichang tidak bisa mendapatkan kembali kemampuannya untuk menjadi seorang pria, maka $70 juta itu bisa hilang. Paul bahkan menjadi lebih cemas daripada Ichang. Paul pun bertanya dengan penuh perhatian saat mengemudi, "Direktur Tama, apakah kau ingin aku menemukan beberapa orang untuk memukuli Dr. Fajar dan mengambil obatnya?" Ichang melambaikan tangannya. Orang tua itu sangat kuat dan cucunya juga sangat tidak biasa. Yang lebih penting lagi adalah lelaki tua itu telah bertemu dengan banyak orang besar. Kalau kita menyinggung perasaannya, itu bisa menyebabkan masalah yang lebih besar. Dr. Fajar adalah ahli pengobatan tradisional. Di Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya, dia dianggap sebagai tamu kehormatan oleh banyak orang besar dan keluarga besar. Meskipun Ichang juga sangat kuat, dia tidak bisa masuk ke dalam daftar 30 orang besar yang dikenal Dr. Fajar. Karena itu, Ichang tidak berani menyinggung Dr. Fajar dengan gegabah. Untuk bisa sembuh, dia harus memikirkan cara lain. Tiba-tiba dia teringat seseorang dan berkata kepada Paul, "Aku punya teman yang keluarganya memiliki pabrik farmasi di kota ini. Perusahaannya adalah salah satu perusahaan top di negara ini. Aku akan menghubunginya besok." Paul menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, "Bagus sekali. Aku benar-benar takut tubuhmu tidak akan pulih." Ichang berkata, "Pergilah ke apotik pinggir jalan dan belikan aku obat kuat untuk dicoba." Paul mengangguk patuh. "Baiklah." Paul memarkir mobil di sisi jalan, lalu dia keluar dari mobil dan pergi ke apotik. Dia membeli sekotak besar obat kuat impor untuk Ichang. Sekembalinya dia ke mobil, Ichang berkata dengan tidak sabar, "Menyetirlah dengan cepat. Hasnah akan menemaniku untuk mencobanya." Paul merasa sedikit malu mendengar itu. Ichang berkata apa adanya di hadapannya. Dia pun buru-buru menyetir pulang. Sementara itu, di klinik saat ini, Dr. Fajar masih merasa marah.
2 orang datang malam ini untuk meminta perawatan, dan keduanya adalah orang-orang yang menyinggung Andi Rewa. Tommy yang mencoba pamer di hadapan Andi dibangsal pada hari itu, lalu pada akhirnya dilempar oleh Albert Ho dari jendela di lantai 3 dan kakinya patah. Dia masih berani datang ke sini untuk dirawat. Dan Icang, dia yang paling dibenci oleh Dr. Fajar. Icang sudah menyinggung Andi Rewa sebelumnya dan dia hampir saja memberikan Icang obat. Kalau sampai dia benar-benar menyembuhkannya, bukankah itu sama saja dia membalaskan dendam Icang pada Andi tanpa terlihat? Dia menghela nafas dan berkata kepada cucunya Fani, "Fani, beruntung kau datang tepat waktu. Kalau kau datang terlambat, kakek pasti sudah memberikan Icang setengah dari obat ajaib." Fani juga merasa sedikit takut dan berkata, "Kakek, aku mendengar kalau Icang kehilangan kejantanannya karena perbuatan Tuan Andi." Dr. Fajar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Andi mampu menghancurkan sarafnya tanpa terlihat. Itu adalah kemampuan yang luar biasa. Bahkan kalau ahli bedah terbaik secara manual memotong syaraf, tidak mungkin dia akan memotong dengan begitu tepat. Fani berkata, dia pantas mendapatkannya karena sudah menyinggung Tuan Andi. Fani berkata lagi, "Kakek, kupikir kakek harus mengambil sikap dengan seluruh keluarga Tama. Kalau tidak, dan Tuan Andi tahu bahwa kita berteman dengan keluarga Tama di Jakarta, Tuan Andi bisa salah paham pada kita. Itu bisa menjadi buruk." Dr. Fajar mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menghubungi kakak ipar keluarga Tama dan menjelaskan masalah ini padanya." Dr. Fajar mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ibu Icang, yaitu Eni Tama. Saat ini, Eni berusia 83 tahun. Orang tua paling mungkin jatuh sakit dan meninggal pada usia ini. Eni pernah menderita penyakit serius ketika dia berusia 73 tahun. Pada saat itu, Dr. Fajar melakukan perjalanan ke Jakarta dan meresepkan obat kepada Eni yang membuatnya bisa bertahan hidup. Eni juga tahu kalau kali ini dia sudah lebih tua dan mungkin akan menderita penyakit yang lebih berbahaya. Jadi dia berharap bisa mengundang Dr. Fajar untuk menghadiri ulang tahunnya. Begitu dia menerima telepon dari Dr. Fajar, dia berkata dengan ramah, "Dr. Fajar, aku baru saja berencana untuk menelponmu. Aku akan berulang tahun ke-84 bulan depan. Apakah kau bisa hadir saat itu? Aku ingin mengundangmu menghadiri pesta ulang tahunku dan makan bersama kami. Bagaimana menurutmu?" Dr. Fajar tahu betul apa yang ada di pikiran Eni. Sebenarnya, kalau bukan karena apa yang terjadi hari ini, walaupun tanpa undangan dari Eni, dia sudah berencana untuk pergi ke sana sebelum ulang tahun Eni. Dia akan memberikan perawatan kepada Eni sehingga Eni bisa tetap sehat sampai usia 90 tahun. Tetapi sekarang, Icang telah memprovokasi Andi Rewa. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak boleh pergi ke sana. Selain itu, dia juga sudah membayar rasa terima kasihnya selama bertahun-tahun. Dia merasa sudah membayar dengan cukup. Karena itu Dr. Fajar berkata dengan ringan, "Kakak ipar, aku sudah merawat keluarga Tama selama bertahun-tahun untuk membalas kebaikan yang diberikan kakak Tama kepadaku pada saat itu. Jadi mulai sekarang, aku akan memutuskan hubungan dengan keluargamu." Ketika Eni mendengar ini, dia langsung bertanya dengan gugup, "Dr. Fajar, ada apa denganmu? Kedua keluarga kita telah berteman selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau mengatakan hal ini?" Dr. Fajar berkata dengan serius, "Kakak ipar, kakak Tama sudah membantuku pada saat itu. Dan aku juga sudah membalas budi keluarga Tama selama bertahun-tahun tanpa meminta imbalan apapun.
Kau juga pasti tahu kalau aku adalah orang yang tahu berterima kasih dan tahu membalas kebaikan. Annie berkata dengan tergesa-gesa, "Tentu saja aku tahu. Tapi, apa alasanmu untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Tama kami? Kalau itu karena kesalahanku, kau bisa memberitahu kesalahanku. Aku akan mencoba untuk mengoreksi diri." Dokter Fajar berkata, "Kakak ipar, ini bukan karena kesalahanmu. Ini karena masalah putramu, Icang." Annie berkata dengan heran, "Icang? Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia menyinggungmu?" "Tapi, dia ada di Makassar sekarang." Dokter Fajar berkata dengan serius, "Aku juga berada di Makassar sekarang. Aku sudah bertemu Icang. Dia sama sekali tidak menyinggungku. Tetapi dia sudah menyinggung penolongku yang memiliki kebaikan untuk mengobatiku hingga aku sembuh. Aku berhutang nyawa kepada penolongku itu. Sekarang, aku hanya bisa menarik garis yang jelas dengan keluarga Tama. Tolong maafkan adik iparmu ini." Jantung Annie berdetak kencang. Putranya membuat marah Dokter Fajar di Makassar. Ada apa dengan anak itu? Dokter Fajar adalah seorang dokter yang terkenal. Banyak orang besar yang memintanya untuk menyembuhkan saat mereka sakit. Bahkan ada pepatah di kalangan orang-orang berkuasa di Jakarta. Kalau malaikat maut akan membiarkanmu mati di jam ketiga, maka Dokter Fajar bisa menahanmu sampai jam kelima. Artinya, bahkan orang yang sekarat sekalipun, selama Dokter Fajar bergerak, orang itu tetap bisa hidup untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah mimpi orang kaya dan berkuasa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada banyak orang kaya yang sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak di rumah sakit agar bisa menggunakan berbagai cara berteknologi tinggi untuk memperpanjang hidupnya. Annie sendiri setiap tahunnya menghabiskan uang ratusan juta di rumah sakit. Tetapi baginya, beberapa ratus juta itu sepadan dengan perawatan kesehatan yang didapatkannya. Untuk apa memiliki uang miliaran kalau hidupnya berakhir? Kalau itu terjadi, dia hanya bisa berada di dalam peti kayu kecil yang terkubur di dalam tanah. Karena itu, semakin kaya dan berkuasa dia akan semakin menyanjung Dokter Fajar. Tidak ada keluarga di Jakarta yang tidak merasa iri dengan keluarga Tama. Alasannya adalah karena mereka merupakan teman dari keluarga Dokter Fajar. Sangat sulit bagi orang-orang untuk meminta Dokter Fajar mendiagnosa dan merawat mereka. Dia tidak terpengaruh dengan ribuan kekayaan keluarga kaya. Namun, karena keluarga Tama dekat dengan Dokter Fajar, maka hampir setiap tahun Dokter Fajar akan pergi ke rumah keluarga Tama di Jakarta untuk memeriksa dan merawat semua anggota keluarga Tama dari atas ke bawah. Inilah yang membuat banyak orang merasa iri. Suami Annie Tama, yaitu ayah Icang, menderita kanker lebih dari 10 tahun yang lalu. Kalau Dokter Fajar tidak mencoba yang terbaik untuk merawatnya, bagaimana dia bisa hidup sampai tahun lalu? Ketika lelaki tua itu meninggal, dia sudah berusia 86 tahun. Dia termasuk berumur panjang, sehingga orang-orang sehat juga merasa iri padanya. Annie bahkan lebih berharap dia bisa mengandalkan Dokter Fajar agar dia bisa hidup sampai usia 90-an atau bahkan 100 tahun. Dia tidak menyangka kalau Dokter Fajar tiba-tiba akan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ini membuatnya gugup dan berkata, "Dokter Fajar, tolong jangan menanggapi dan tersinggung karena ulah Icang. Dia lebih muda darimu. Kalau dia menyinggungmu di beberapa tempat, tolong lebih toleran kepadanya. Aku akan menelponnya dan memarahinya dengan baik. Aku akan memintanya untuk segera meminta maaf kepadamu." Dokter Fajar berkata dengan ringan, "Kakak ipar, tidak perlu. Kalau dia menyinggungku, aku pasti akan memaafkannya.
Tetapi yang dia singgung adalah penolongku. Jadi kau tidak perlu membicarakan masalah ini. Dan aku juga tidak akan berubah pikiran. Aku berharap kau panjang umur dan sehat di masa depan. Selamat tinggal. Dr. Fajar segera menutup telepon dan berkata kepada Fani, tutup pintunya dan ayo kita kembali ke hotel. Icang mengendarai mobil Paul dan kembali ke villa keluarga Tama. Setelah tiba di villa, dia langsung menuangkan segelas air di ruang tamu di lantai pertama. Dia mengeluarkan obat kuat itu dan membaca instruksinya. Minum satu demi satu setiap diperlukan. Nyonya Tama merasa sedikit malu ketika dia melihat Icang meminum obat itu secara langsung di hadapannya. Novia yang ada di sebelah Nyonya Tama bahkan merasa lebih malu lagi melihatnya. Dan Hasnah sendiri, meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya terlihat penuh harap. Sejak Icang kehilangan kemampuannya, sikap Icang terhadap dirinya menjadi sangat buruk. Icang tidak lagi memberi Hasnah uang saku, dan dia bahkan tidak lagi menyebut-nyebut investasi lanjutan yang dijanjikan. Karena itulah, Hasnah berharap Icang bisa dengan cepat memulihkan kejantanannya sehingga dia bisa terus mendapatkan manfaat dari Icang. Kalau tidak, Icang pasti akan meninggalkan dirinya dan bahkan meninggalkan seluruh keluarga Tama. Sejauh ini, 10 juta dolar yang diinvestasikan oleh Icang hanya mampu mempertahankan grup Tama. Jumlah itu masih jauh dari cukup untuk membawa grup Tama kembali ke puncaknya. Paul tersenyum dan berkata, "Kalau bisa diminum satu demi satu, berarti obat ini pasti sangat kuat." Icang mengangguk, lalu dia langsung mengeluarkan 3 pil dari papan obat dan menghela nafas. Dia berharap obat barat yang diimpor ini akan efektif. Dia berkata kepada Hasnah, "Hasnah, ayo kita naik." Hasnah mengangguk. Dia meraih pergelangan tangan Icang dan berkata dengan datar, "Sayang, ayo kita kembali ke kamar dan kita coba lagi." Icang menyeret Hasnah ke dalam kamar dan kemudian memintanya melakukan segala daya untuk membantunya menemukan kepercayaan diri. Namun sayangnya, semua yang dilakukan Hasnah tidak berhasil dan obat-obatan ini juga tidak berguna. Icang menelan 3 pil lagi, tetapi masih tidak bisa merasakan perubahan sedikit pun. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Dia sangat marah sehingga dia menendang Hasnah hingga terjatuh ke bawah tempat tidur dan berteriak, "Aku tidak membutuhkanmu di sini. Cepat keluar!" Hasnah takut Icang akan marah besar pada dirinya. Dia buru-buru berkata, "Sayang, jangan terlalu cemas. Aku yakin kau akan segera menemukan cara untuk sembuh." Icang meraung kesal, "Pergi kau!" Lalu dia melemparkan bantal langsung ke arah Hasnah. Hasnah tidak berani lagi membuat Icang marah. Dia buru-buru mengenakan pakaian dan keluar dengan tergesa-gesa. Icang sedang berbaring di tempat tidur sendirian. Dia gemetar karena marah setelah menjadi seorang pria sukses yang mencapai puncak hidupnya. Yang paling dia nantikan adalah dikelilingi wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu dia kehilangan kemampuannya, apa gunanya memiliki banyak wanita? Dia tidak bisa menerimanya. Tepat ketika dia merasa sangat marah, ponselnya berdering. Ibunya yang menelpon. Icang segera menjawab telepon dan bertanya dengan hormat, "Bu, apakah kau belum tidur? Ini sudah larut malam." Namun Eni memarahinya di ujung telepon yang lain. "Kau anak durhaka? Apakah kau mencoba untuk membunuhku? Apakah kau mencoba mempersulitku untuk bisa berumur 84 tahun pada tahun ini?" Icang bertanya dengan heran, "Bu, apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku bisa membunuhmu?" Eni berseru, "Tutup mulutmu. Aku bertanya padamu, kenapa kau menyinggung Dr. Fajar? Dia akan memutuskan hubungan dengan keluarga kita sekarang. Apakah kau tahu berapa banyak kerugian
yang akan dialami oleh keluarga kita karena hal ini?" Icang menggigil ketakutan mendengar kata-kata ibunya. Dokter Fajar lebih mengutamakan pecundang Andi, sehingga dia bersedia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Orang tua itu dibutakan oleh obat Andi Rewa. Icang penuh dengan kebencian di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa berkata kepada ibunya, "Bu, dokter tua itu bukan orang baik." Eni menggertakkan giginya dan memarahi, "Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Yang jelas pada hari ulang tahunku yang 84, aku ingin Dokter Fajar datang ke Jakarta untuk memeriksa tubuhku dan mendiagnosis, serta mengobati penyakit tuaku ini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu." Banyak orang menjadi lebih egois seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tua seseorang, mereka semakin takut mati dan semakin ingin hidup lebih lama. Jadi, Eni tidak ingin tahu kenapa Icang dan Dokter Fajar berkonflik. Dia hanya ingin sehat dan Dokter Fajar terus merawat dirinya. Menurutnya, dengan adanya Dokter Fajar sebagai dokter kesehatan pribadi keluarganya, dia tidak akan memiliki masalah hidup di usia 90-an. Tanpa Dokter Fajar, dia merasa kalau dia mungkin tidak akan bisa melewati tahun ini. Icang juga merasa tertekan dan ingin menjelaskan serta mengeluh, tetapi ibunya, Eni, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah Eni memberi perintah, dia segera menutup telepon. Icang menghancurkan semua barang yang ada di ruangan dengan marah. Dia akhirnya menggertakkan giginya dan menelpon Dokter Fajar. Dia mencoba untuk memohon agar Dokter Fajar mau terus merawat ibunya. Namun, ponsel Dokter Fajar langsung dimatikan. Ini membuat Icang merasa semakin marah. Tapi, tidak ada cara lain. Dia tidak berani melanggar perintah ibunya. Dia pun berpakaian, lalu turun ke bawah dan pergi ke klinik Dokter Fajar. Ketika mobilnya tiba di gerbang klinik sudah ditutup. Icang menggertakkan giginya dengan marah di pintu gerbang. Tepat pada saat ini, dia melihat dua sosok berjalan keluar dari kegelapan tidak jauh dari posisinya berdiri. Salah satu dari mereka tertatih-tatih, tampak agak familiar. Icang buru-buru bersembunyi dan mengamati secara diam-diam. Ketika keduanya mendekat, dia melihat kalau ternyata itu adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an dengan seorang pria muda berusia 20-an. Pria muda berusia 20-an itu bersandar pada tongkat di satu tangan dan membawa jerigen yang besar berisi bensin di tangan lainnya. Pria paruh baya yang sudah sedikit botak berusaha mendukung pemuda lumpuh itu dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang jerigen berisi bensin. Icang mengenali pemuda itu. Ketika tadi dia datang menemui Dokter Fajar, pemuda itu diusir oleh staf klinik. Tampaknya orang ini gagal mendapatkan pengobatan dan akan membakar klinik pengobatan Dokter Fajar. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.